Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati dan merayakan semua orang kudus. Maka tema renungan hari ini yaitu menjadi kudus dan berbahagia. Dalam bacaan pertama digambarkan oleh Yohanes bahwa mereka merupakan kumpulan orang-orang yang berbahagia bersama Kristus. Namun dalam hal itu, bacaan pertama juga menggambarkan sejarah keselamatan bagaikan medan pertempuran antara dua kerajaan. Kerajaan Allah melawan kerajaan si setan. Dalam hal ini, dan untuk mendapatkan kemenangan itu, Kristus memberikan kita kesempatan untuk membuktikan keberpihakan kita kepada Allah sepenuhnya. Gereja merupakan kumpulan orang-orang yang sedang menuju ke keselamatan, menuju kemenangan dan menuju kekudusan yang ditawarkan oleh Yesus sendiri. Dari kitab Wahyu juga kita mengetahui bahwa Allah menghendaki setiap orang dari setiap suku, bahasa, dan bangsa yang berbeda-beda itu untuk memiliki satu panggilan, yaitu panggilan untuk menjadi kudus. Menjadi kudus bukanlah perkara gampang. Kita harus hidup melewati kehidupan keras sebagai murid Kristus. Hidup keras itu merupakan kemartiran yang harus dialami oleh setiap orang yang dibaptis dalam Kristus. Bacaan kedua menegaskan kesetiaan Kristen itu didasarkan pada kepastian bahwa kita merupakan anak-anak Allah. Oleh karena iman ini, kita menyadari sepenuhnya bahwa cinta kasih Allah itu mampu mengubah hidup kita dan memperkenankan kita untuk mengambil bagian dalam kemuliaannya. Inilah panggilan sejati kita sebagai orang Kristen yang mampu membawa kita untuk bersatu dalam Kristus. Kita bersatu sebagai anggota dari satu keluarga besar yang disebut persekutuan para kudus. Gereja mengajak dan mengajarkan bahwa setiap orang harus kudus. Dengan persekutuan para kudus, kita diajak dan dibantu untuk mencapai kekudusan yang ditawarkan oleh Tuhan, yaitu menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Injil hari ini menyampaikan sabda bahagia, terutama dalam mewartakan kabar gembira. Kerajaan Allah itu telah nyata dalam pribadi Yesus sendiri, yang dapat kita saksikan dalam setiap pribadi kaum miskin, orang-orang tertindas, mereka yang hina dina, dan juga siapapun yang membuka hati kepada Allah. Kerajaan Allah itu tanpa pamrih dan semata-mata hanya memberi dan terus memberi. Dan hal itu nampak pada seluruh ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Cinta kasih Kristus itu merupakan anugerah yang diberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Dan sabda bahagia yang kita dengarkan hari ini memaparkan sebuah penghargaan yang mampu membawa kita dan mengajarkan kita untuk selalu setia kepada Yesus sendiri. Seturut teladannya, kita mampu menghadap Allah dengan penuh kemiskinan dan dengan segala kelemahan kita sendiri. Bacaan-bacaan liturgi yang hari ini kita dengarkan saling melengkapi satu sama lain. Dalam Injil, Yesus sendiri tidak mengatakan siapa orang kudus. Dia justru memberikan kita petunjuk, memberikan kita arahan agar setiap orang dari kita memiliki prinsip hidup untuk menjadi kudus. Sabda bahagia yang dikatakannya hari ini mampu mengubah hati kita, dan kita mampu mengetahui siapa yang layak dan boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang miskin dalam roh, berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka para pendamai, murah hati, suci hati. Orang-orang inilah yang disebut Yesus sebagai yang berbahagia karena mereka mampu menghidupi dan menghayati hidup mereka seturut dengan kehendak Kristus sendiri. Untuk itu, kalau kita mau menjadi kudus, maka kita harus bertekad untuk menolong orang-orang miskin, menghibur mereka yang menderita, memberdayakan sesama untuk mengembangkan bakat dan talenta yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Berkomitmen untuk membangun keadilan dan kasih, berbelas kasih kepada sesama, dan harus mampu melihat kehadiran Allah dalam diri setiap orang yang merupakan ciptaan Allah. Selain itu, kita harus bekerja dan berjuang untuk membangun perdamaian dan tetap setia kepada Allah,
meskipun kita mengalami banyak penderitaan. Hal-hal ini merupakan pintu yang harus kita lewati agar dapat menjadi kudus. Jadilah orang kudus. Ini merupakan sebuah seruan yang baik dan bagus untuk kita dengar, serta terutama harus kita hayati dalam kehidupan kita. Sabda Tuhan menyadarkan kita bahwa menjadi kudus merupakan panggilan dari Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus. Kita bisa menjadi kudus dengan mengikuti kehendak Tuhan hari demi hari, dan dengan melakukan semua karya pelayanan kita, walaupun sederhana tetapi dengan cinta yang besar. Sikap batin seperti ini mampu menunjukkan jati diri kita sebagai hamba yang setia dan baik di hadapan Tuhan. Perayaan hari ini paling tidak mempunyai 3 makna bagi kita. Yang pertama, membangun harapan yang semakin kuat kepada kita akan kehidupan abadi bersama para kudus. Yang kedua, meneguhkan kita dalam perjuangan hidup kita sehari-hari, bahwa ada sekian banyak orang yang selalu menolong kita, yang selalu mendoakan kita agar dapat hidup kudus. Dan ketiga, mendorong kita untuk mengupayakan kekudusan hidup di dunia ini dengan menjadi orang yang lemah lembut, mencintai kebenaran, murah hati, pendamai, dan lain sebagainya seperti yang diwartakan dalam Injil hari ini. Untuk itu para saudara, mari kita menjadi kudus dan berbahagia. Amin.